touchy, the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Didi Susanto selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum hitobah, dan tak lupa teman-temanku yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Teman-temanku rahimakumullah. Baik, di sini saya akan membahas mengenai penyakit hati. Sebelumnya, coba kita amati bersama-sama. Orang yang dilanda iri dengki, hatinya selalu risau dan larut dalam kebencian. Terlebih lagi, jika orang yang didengki memperoleh keberhasilan dan mendapat nikmat. Inginnya nikmat tersebut segera sirna, musnah, tak berbekas. Jika dibiarkan, perasaan iri hati akan menjadi sebuah bibit dosa lain dan awal bergulirnya pelanggaran perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjadi makhluk utama yang terlaknat berawal dari iri. Begitu pula pembunuhan pertama yang dilakukan manusia juga bermotif iri. Nah, rasa iri bisa membuat orang gelap mata dan memandang selalu dengan suudzon. Kadang kebencian ini ditularkan kepada orang lain. Dikatakannya bahwa keberhasilan yang diraih orang yang dibencinya lewat jalan yang tidak benar. Ada juga yang mencibir, menebarkan fitnah, bahkan membuat makar. Bila sudah begitu, iri hati lebih berbahaya daripada sakit kronis yang susah diobati. Iri dan dengki membuat diri sendiri lupa terhadap banyaknya nikmat yang diperoleh dan kelebihan yang dimiliki. Hanya saja, bentuk dan porsinya berbeda. Ia lebih fokus pada kekurangannya, bukan potensinya. Ia merasa kurang dan lemah. Padahal bisa jadi orang yang didengki merasa tak lebih beruntung dari orang yang didengki. Seperti itulah godaan setan. Membiasakan bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa tuntunan nafsu akan terhenti saat orang yang diinginkan dapat memperoleh. Sebab tabiat nafsu selalu merasa kurang. Saat kita memiliki sifat iri dan dengki, akan membuat kita gelap mata, hati, dan juga pikiran kita akan selalu diselimuti dengan kebencian dan maksiat. Kita akan selalu berusaha dan memikirkan bagaimana nih caranya agar orang yang kita dengki itu hilang kenikmatannya, sehingga tak jarang membuat sakit kepala, bahkan stres. Juga membuat kita tak lagi fokus kepada potensi-potensi yang kita miliki, melainkan kita lebih fokus untuk kehancuran orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan agar selalu melihat ke bawah, agar kita selalu sadar bahwa ada banyak orang yang lebih sulit keadaannya dibanding kita, sehingga kita lebih mensyukuri apa yang telah kita miliki. Batin akan merasa tenang bila dapat menyeimbangkan antara keinginan dan kenyataan.
dengan bersabar dan bersyukur, ujian Allah SWT dapat dilalui dengan mudah. Alkisah, ada seorang wanita cantik menikah dengan pria yang buruk rupa. Semua orang menyayangkan dan mencibirnya. Bahkan ada yang berkata bahwa si wanita ini terkena guna-guna. Tapi hal itu tak dapat membuat suami istri tersebut goyah. Suatu hari, sang istri berkata kepada suaminya, "Suamiku, Allah memberi ujian kepadamu berupa istri yang cantik. Bersyukurlah, sedangkan aku diuji dengan Anda, tapi aku bersabar. Maka kita berdua mendapatkan pahala." Jadi, segala sesuatu itu tidak terjadi secara instan. Seseorang tidak begitu saja terlahir pintar tanpa belajar. Orang yang pandai berceramah juga melalui proses. Orang punya banyak teman karena pandai menjaga sikap dan juga tingkah lakunya. Intinya, keahlian diperoleh dari latihan yang tekun dan kontinu. Kadang itu semua dilihat sebagai bakat yang telah ada sejak lahir nih. Namun pada hakikatnya hal itu adalah rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hulun musyayyarun lima khuliqalahu. Setiap manusia dimudahkan menuju untuk apa yang ia ciptakan. Jangan lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya untuk mencapainya. Begitu berat dan kadang mengharukan. Rasa iri memiliki arti yakni merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Sedangkan dengki lebih parah lagi nih, yakni menurut Imam Al-Ghazali adalah membenci kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain dan ingin agar orang tersebut kehilangan kenikmatan itu. Iri dan dengki ini merupakan penyakit hati yang sering bersaingan pada diri manusia. Yang namanya penyakit tentu saja harus kita hindari atau kita obati, karena jelas akan merugikan si penderita penyakit ini. Misalnya saja nih, saat kita tahu nih tetangga kita membeli mobil baru atau kulkas baru, awalnya hanya muncul rasa iri, lalu lama-kelamaan akan menjadi dengki dalam hati kita, karena kita tidak senang nih akan apa yang tetangga kita peroleh. Dan agar nikmat itu hilang, tak jarang kita tularkan kepada orang lain. Kita katakan nih bahwa barang-barang yang ia miliki ini diperoleh lewat jalan yang tidak benar. Ada juga yang mencibir, menebarkan fitnah, dan sebagainya. Sehingga akan merusak persaudaraan dan menyebabkan permusuhan. Nah, teman-temanku rahimakumullah, begitulah saat kita memiliki rasa iri dan dengki akan membuat kita gelap mata, hati, dan juga pikiran. Kita akan selalu diselimuti oleh kebencian dan maksiat. Kita akan selalu berusaha dan memikirkan bagaimana caranya agar orang yang kita dengki itu hilang kenikmatannya. Sehingga tak jarang nih membuat kita sakit kepala, bahkan stres. Ada juga yang membuat kita tak lagi fokus kepada potensi-potensi yang kita miliki, melainkan kita fokus untuk kehancuran orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain, karena orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Lalu bagaimana jika di hati kita terdapat dengki yang tidak diperbolehkan? Nah, yang pertama, mengucapkan ta'awud dan turut bahagia. Saat kita melihat orang lain atau teman kita mendapatkan nikmat atau rezeki, maka jika sekiranya rasa iri dan dengki akan timbul di hati, segera rendam dengan berta'awud
kepada Allah. Sebab iri dan dengki itu tumbuh tidak lain dan tidak bukan dikarenakan bisikan dari setan. Nah, selagi iri dan dengki belum menjalar ke seluruh hati kita, maka lebih baiknya kita hentikan secepat mungkin. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Lalu, ikutilah rasa bahagia atas kebahagiaan teman kita. Tersenyum sambil mengucapkan selamat kepadanya. Nah, yang kedua, sadar bahwa ada dampak dengki. Jika kita sadar ada dampak yang timbul karena memiliki hasad, dengki, maka kita akan menghindarinya. Nah, yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Iri dan dengki ini membuat diri sendiri lupa terhadap banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelebihan yang dimiliki. Kita lebih fokus pada kekurangan, bukan potensi yang kita miliki. Kita selalu merasa kurang dan tidak puas dengan apa yang dimiliki, sehingga kita tak lagi bersyukur nih atas nikmat apa yang diberikan oleh Allah. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.